Oke cuy, balik lagi di channel anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Donghua Battle Trokeon Season 5 episode ke-143 sampai ke-145. Kita gabungin jadi satu video aja karena kemarin Mimin banyak kesibukan sampai sekarang juga belum selesai, jadi Mimin gabungin aja ya cuy ya. Oke, seperti biasa kita flashback dulu bentar ke episode sebelumnya, yang dimana diperlihatkan penyerangan aula jiwa ke pavilion bintang jatuh yang dipimpin oleh Zaising. Dan di episode kemarin jelas ya kalau Zaising udah pindah alam cuy. Sampai kebangkitan guru Yachen di ranah Banseng yang secara tiba-tiba muncul untuk menghentikan Tianjin ke-9 yang ingin membawa Shoyan. Nah, buat kalian yang belum ngikutin video sebelumnya tuh di pojok kanan atas pencet aja cuy. Di 3 episode terbarunya saat ini, diperlihatkan Yao Chen yang akan meratakan seluruh pasukan aula jiwa dan menunjukkan betapa superiornya seorang praktisi di ranah Banseng bahkan saat berhadapan dengan dua elit dojun sekaligus. Lalu diperlihatkan juga mantan calon bini MC kita yaitu Nalan Yandran datang mencari Shoyan untuk meminta bantuan karena gurunya alias Bayunzi yang bisa dibilang sampai saat ini masih menjadi gebetan Shoyan juga sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. BTW sebelum lanjut jangan lupa klik like sama subscribe-nya dulu cuy. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kemunculan Yao Chen di tengah pertempuran sontak membuat semua orang yang sedang sibuk baku hantam terhenti. Para anggota aula jiwa yang melihat itu merasa terkejut. Akan tetapi para murid dan anggota pavilion bintang jatuh lainnya menjadi sangat bersemangat melihat ketua pavilion mereka benar-benar sudah bangkit. Di sisi lain juga Tianjin ke-9 ikut merasa terkejut karena ia tidak menyangka kalau Yao Chen benar-benar bisa bangkit dengan tubuh barunya. Namun ia masih saja songong karena berpikir walaupun sudah bangkit, paling-paling mentok di dojun bintang 9 lah kekuatan Yao Chen gitu. Dan sebelum baku hantam dilanjutkan, Yao Chen meminta Shoyan untuk pergi membantu yang lain karena ia sendiri akan menggeprek Tianjin sok keras ini. Berbeda dengan Tianjin Woman yang logiknya nggak kepake itu, Shoyan merasakan bahwa kekuatan gurunya saat ini sudah berada di level yang berbeda dan aura yang dikeluarkan oleh gurunya adalah aura terkuat yang pernah ia rasakan sampai saat ini. Tianjin ke-9 yang masih menganggap remeh Yao Chen pun langsung menyiapkan serangan berskala besar berupa tsunami slime yang langsung menuju ke arah Yao Chen. Yao Chen yang melihat itu pun mengatakan bahwa ia akan menunjukkan kalau pavilion bintang jatuh tidak bisa dianggap remeh sembari menyiapkan serangan counter. Hingga akhirnya Yao Chen pun berbalik dan meminta semua orang yang sudah datang serta melukai muridnya untuk tidak pergi lagi. Dan seketika itu, melihat Yao Chen merubah semua anggota aula jiwa menjadi abu hanya dengan satu gerakan tangan, Tianjin hitam yang udah ketar-ketir kena mental berniat kabur dengan celah spasial. Akan tetapi beliau tetap tidak bisa selamat karena serangan Yao Chen dapat menjangkau dirinya yang sudah berada di celah spesial. Para murid anggota pavilion bintang jatuh pun bersorak atas keberhasilan mereka ini. Di sisi lain, Tianjin ke-9 yang masih belum menerima kekalahan langsung memecahkan slip giok di tangannya untuk memanggil backingan. Sesaat setelah itu, muncullah celah spesial yang mengeluarkan aura dingin disusul dengan kemunculan Kyudi selaku Tianjin ke-8 aula jiwa.
Yudi yang merasa kemunculannya sudah sangat epik dan membuat semua orang takut masih bersikap stay cool sambil mengejek Moyu, namun ia disuruh untuk tidak banyak gaya dan melihat sendiri siapa yang akan menjadi lawan mereka. Yao Chen hanya bisa tersenyum kecil karena melihat aula jiwa benar-benar mengerahkan banyak kekuatan besar untuk menyerang pavilion bintang jatuh. Moyu dan Kyudi yang tidak ingin basa-basi lagi langsung menyiapkan satu serangan combo, di mana Moyu langsung menembakkan pilar doki ke langit yang menyebabkan awan mendung dan hujan, lalu disusul oleh Kyudi yang mengeluarkan aura dingin membuat bangunan dan tetesan hujan yang ada di sana membeku. Setelah itu, mereka pun menarik semua es yang ada di sana, lalu disatukan menjadi satu bongkahan es raksasa. Setelah serangan combo mereka siap, Kyudi pun tertawa dan ingin melihat apakah Yao Chen akan menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan pavilion bintang jatuh. Karena berdasarkan eksperimen mereka, serangan ini tidak pernah bisa diblokir oleh siapapun, bahkan seorang ahli dozun puncak. Melihat serangan besar layaknya meteor yang akan menabrak bumi, partian pavilion bintang jatuh pun mulai ketar-ketir. Akan tetapi... Hanya dengan berbicara santai, Yao Chen dapat menghentikan serangan dari dua elit dozun tersebut. Di sini, Yao Chen mengatakan, memang benar saat ini ia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara maksimal dan memberitahu bahwa saat ini dirinya memang bukan seorang dozun juga, melainkan seorang banseng. Melihat itu, Shoyan merasa pantas saja aura yang dikeluarkan gurunya jauh lebih kuat dari para Tianjun dan naga void kuno Heiking. Sementara itu, Moyu dan Kyudi yang udah dapat pencerahan bahwa seorang banseng bukanlah lawan mereka berusaha melarikan diri. Namun lari dari seorang ahli yang berbeda bintang saja mustahil tanpa menerima luka, apalagi lari dari seorang ahli yang memiliki level yang berbeda. Setelah Moyu dan Kyudi pergi dengan luka parah, seluruh anggota pavilion bintang jatuh pun kembali bersorak karena telah berhasil mengunci kemenangan mereka atas aula jiwa. Setelah itu, Shoyan menghampiri gurunya dan memberikan selamat atas keberhasilan gurunya menginjak ranah banseng. Namun di sini Yao Chen merasa kesal pada dirinya sendiri, melihat pavilion menderita kerugian besar dan dirinya tidak bisa menghabisi Moyu dan Kyudi karena disebabkan fondasi yang belum stabil saat pertama kali menginjak ranah banseng. Namun Shoyan meminta gurunya untuk tidak memikirkan itu, karena jika gurunya tidak bertindak cepat maka kerugian yang dialami akan jauh lebih besar. Sesaat setelah itu Feng Xian beserta yang lainnya ikut nimbrung dan memberikan selamat kepada Yao Chen. Di sini Feng Xian yakin bahwa dengan kebangkitan Yao Chen di ranah banseng, tidak ada lagi alasan bagi sekte dan ahli lain untuk menolak kerjasama dari pavilion bintang jatuh. Beberapa hari setelah itu, terlihat Shoyan yang sudah menyelesaikan proses pemulihan dari pertarungan gila-gilaan sebelumnya. Tak lama dari itu, Yao Chen pun datang. Setelah berbasa-basi dan saling mengucapkan terima kasih, Shoyan pun mengembalikan cincin yang menjadi tempat tinggal dan semua pengetahuan Yao Chen semasa menjadi tubuh jiwa. Merasa semua yang ia simpan di dalam cincin itu sudah Shoyan pelajari dan ia sendiri tidak lagi membutuhkan cincin itu, Yao Chen pun memberikan sesuatu yang lebih berguna bagi Shoyan, yaitu api tulang dingin. Karena bagi Yao Chen yang sudah berada di ranah banseng, api surgawi sudah tidak terlalu berefek untuk peningkatannya. 你留着也确实没太大作用，这个倒是对你有用。
Awalnya, Shoyan ingin menolak, namun Yao Chen merasa percuma saja membujuk muridnya itu dengan kata-kata. Ia pun langsung melepaskan tanda jiwa yang berada di api itu, dan sekarang terserah Shoyan apakah ingin mengambil atau membiarkan api itu berkeliaran tanpa pemilik. 头轻了，不好哄喽。老师，你，我已经抹除了留在古灵冷火中的灵魂印记。老师，难道你要放任它成为无主之物吗？ Dan karena sudah seperti itu, akhirnya Shoyan pun menerima pemberian gurunya itu. Setelah itu, Yao Chen menanyakan apakah muridnya itu sudah mendapatkan potongan lain dari peta api iblis teratai. Namun, semenjak Shoyan mendapatkan potongan pertama, sampai saat ini ia sama sekali belum mendapat informasi apapun lagi tentang peta tersebut. Sebelum keluar, Yao Chen memberitahu Shoyan bahwa mantan calon bininya Nalan Yanran datang mencarinya dan menanyakan apakah Shoyan ingin menemuinya. Singkat cerita, terlihat Nalan Yanran yang sedang menunggu Shoyan, dan tak lama dari itu Shoyan pun keluar menghampirinya. Melihat pemuda yang sedang menghampirinya membuat Nalan Yanran teringat masa di mana ia ikut menganggap Shoyan sebagai sampah dan memutuskan pernikahan mereka secara sepihak. Namun saat ini pemuda tersebut bukan hanya seorang ahli dojun saja, tapi juga seorang tuan muda pavilion bintang jatuh. Ya, kalau sekarang war lagi sama sekte Yunlin, nggak usah dijoki apapun rata tuh sekte ya. Di tengah rasa penyesalan Yanran itu, Shoyan yang tidak ingin basa-basi langsung menanyakan tujuannya kemari. Apakah ingin CLBK? Cinta lama baku hantam kembali. Di sini, Yanran dengan sedikit malu meminta tolong kepada Shoyan untuk menyelamatkan gurunya alias Yuzi. Setelah ditanyai Shoyan apa yang sebenarnya terjadi, Yanran pun menceritakan gimana saat mereka memasuki dataran tengah, secara kebetulan Yunyun diangkat menjadi ketua tamu di Sekte Bunga. Setelah 2 tahun tinggal di sana, mereka tak sengaja menemukan seorang nenek tua yang pingsan di sebuah lembah sekte. Dan setelah mereka membantu dan merawatnya seperti malika, siapa sangka nenek tersebut adalah Nenek Hua, mantan ketua Sekte Bunga sebelumnya. Namun karena sudah memasuki waktunya pindah alam, Nenek Hua pun menurunkan seluruh dokinya serta memberikan plat giot ketua sekte pada Yunyun. Setelah memakamkan Nenek Hua, Yunyun yang tidak ingin menjadi ketua sekte pun menyerahkan plat giok tersebut kepada wakil ketua yaitu Huajin. Namun Huajin yang udah ngebet banget naik pangkat jadi ketua, memaksa Yunyun untuk menyerahkan doki Nenek Hua yang ada dalam dirinya, walaupun itu pasti membahayakan nyawa Yunyun itu sendiri. Nah, sebenarnya dari sebagian tetua sekte ada juga yang mendukung Yunyun jadi ketua karena menghormati permintaan dari ketua sekte sebelumnya cuy. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang pantas, Huajin menantang Yunyun untuk melakukan duel pasangan. Nah, yang jadi masalah di sini bukan Huajin melainkan pasangannya yaitu Yao Hua, seorang dojun bintang 6. Ditambah saat ini doki di dalam tubuh Yunyun juga belum stabil. Lalu, Guru Yao Chen juga datang untuk meyakinkan Shoyan agar membantu Yunyun menjadi ketua Sekte Bunga. Sebab, hal itu juga pasti berdampak baik bagi pavilion bintang jatuh. Dan karena Abah sendiri udah bilang gitu, Shoyan pun langsung OTW bersama King Lin ke sana. Karena gebetan Mimin dan Tianhuo lagi asik main PS. Maksudnya berkultivasi cuy. 走吧，叫上青灵，我们出发。 Singkat cerita, terlihat Shoyan yang masih sibuk memurnikan api tulang dingin di dalam perjalanan mereka ke Sekte Bunga. Dan tak lama dari itu, King Lin membangunkannya karena mereka sudah hampir tiba. 正是时候。不过，我们也只是刚刚抵达花宗外围而已。 Setibanya di bagian luar sekte, Yanran langsung membuka portal atau pintu masuk dan meminta Shoyan beserta King Lin untuk mengikutinya. 跟我来。 Dan ketika memasuki wilayah Sekte Bunga, Shoyan dan King Lin sangat terkejut melihat pemandangan gunung yang sangat indah. Tak lama, tibalah mereka di sebuah formasi yang memancarkan pola cahaya emas yang akan mengantar mereka ke wilayah inti Sekte Bunga. Setelah formasi aktif, Yanran merasakan bahwa sebentar lagi pertarungan akan segera dimulai. Dan benar saja, di tengah altar pertarungan Sekte Bunga, terlihat Huajin dan pasangannya sudah siap menunggu kedatangan Yunyun. Lalu tak berselang lama,
orang yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Yaohua yang melihat Yunyun lebih oke dari Huajin Maksudnya lebih cantik. sedikit membuatnya agak ahem-ahem, yang menyebabkan Huajin kesal dan ingin langsung mulai baku hantam. Di sini Yunyun tetap menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menginginkan posisi ketua sekte. Tapi kenapa sampai saat ini Huajin masih saja memaksanya untuk melakukan baku hantam ini? Seorang tetua yang berada di sana meminta Huajin untuk tidak mementingkan egonya dan harus tetap menghargai apa yang menjadi permintaan ketua sekte sebelumnya demi kebaikan sekte. Namun di sini Yaohua malah memanas-manasi Huajin untuk segera merebut energi Doki Nenek Hua yang berada di dalam tubuh Yunyun. Karena sudah ikut habis kesabaran, Yunyun pun meminta Huajin untuk datang mengambilnya. Huajin yang udah makin panas melesat menyerang Yunyun, namun sebelum ia sampai tiba-tiba saja kemunculan Shoyan ini sontak membuat Yunyun terkejut dan bertanya-tanya. Namun setelah melihat Yanran juga ikut datang, ia akhirnya memahami apa yang terjadi. Di tengah orang-orang yang masih terkejut, terlihat Huajin yang makin kesal karena Yunyun memanggil bantuan. Akan tetapi Yaohua merasa tidak masalah karena ia sudah melihat rananya jauh di atas Shoyan. Namun, karena merasa taruhan dalam pertarungan ini tidaklah adil, Shoyan meminta agar jika Huajin dan Yaohua kalah, maka posisi ketua sekte harus ia serahkan pada Yunyun. Awalnya, Huajin merasa keberatan karena Lu siapa gitu, Cok? Berani ngasih gue pilihan gitu. namun Shoyan langsung mengatakan apakah sekte bunga benar-benar tidak menganggap pavilion bintang jatuh sebelum memperkenalkan diri kepada dua tetua sebagai Shoyan tuan muda pavilion bintang jatuh sekaligus murid langsung dari Yao Chen satu-satunya. Mendengar itu sontak membuat semua orang-orang yang ada di sana makin terkejut karena mereka juga mengenal baik dan tahu reputasi Yao Chen. Dan para tetua pun tidak keberatan dengan taruhan yang Shoyan berikan. Di sisi lain, Yaohua yang mendengar itu menjadi makin bersemangat karena ia ingin melihat sekuat apa murid master obat Yao Chen. Di sini, Yaohua meminta Huajin untuk melawan Yunyun, sedangkan ia sendiri akan berhadapan dengan Shoyan. Di sisi sebaliknya, Shoyan meminta Yunyun untuk santuy saja karena ia akan mengurus semua ini sendirian. Dan setelah briefing masing-masing pihak selesai, baku hantam pun dimulai. Di tengah Shoyan dan Yaohua yang masih sibuk baku hantam, Huajin juga mulai menyerang Yunyun untuk kedua kalinya. Akan tetapi lagi-lagi Huajin harus dibuat kesal karena ia berhasil dipukul mundur oleh boneka iblis langit yang kita panggil aja Johnny ya. Johnny yang sepertinya kesal disebut seperti itu langsung membombardir Huajin dengan bogemnya. Sampai-sampai Huajin berteriak memanggil Yaohua. Yaohua yang melihat itu meminta Huajin untuk bertahan sedikit lagi karena ia akan menunjukkan perbedaan kekuatan pihak mereka pada Shoyan. Robekan demi robekan ruang spesial tercipta dari pertarungan Shoyan dan Yaohua, hingga membuat para tetua sekte bunga berpikir bahwa murid Yao Chen ini bukanlah ahli sembarangan karena baru pertama kali ini mereka melihat seorang ahli Dojun bintang 2 membuat seorang ahli Dojun bintang 6 keteteran. Di sini Yaohua kembali dibuat terkejut saat dirinya ingin menunjukkan kesenjangan kekuatan di antara mereka. Tiba-tiba saja Shoyan langsung mengaktifkan perubahan 3 api misterius ke level mentok hingga mengempaskannya.
Namun di sini ia masih pede karena peningkatan yang dilakukan Shoyan ini hanyalah nge-cheat sementara. Dan setelah melihat kondisi Huajin yang sudah makin terdesak, ia pun berniat menyelesaikan pertarungan ini secepatnya. Sesaat setelah itu, Yahua langsung mengaktifkan teknik transformasi energi langit dan bumi yang menciptakan sebuah bunga kembang sepatu. Di sisi lain, Shoyan juga langsung mengeluarkan 4 api surgawinya untuk membentuk teratai api penghancur. Melihat benda yang sedang diciptakan Shoyan membuat para tetua makin terkejut. Apalagi Yunyun yang sudah pernah melihat damage yang diciptakan benda tersebut. Dan dengan ranah Shoyan saat ini, ia tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pembentukan teratai api di tangannya. Melihat energi Doki yang meluap-luap dari 2 teknik yang akan beradu itu, para tetua meminta murid-murid untuk ikut membentuk formasi pelindung. Dan setelah itu, baik Shoyan maupun Yahua yang sudah siap dengan teknik mereka masing-masing langsung melepaskan serangan. Melihat kembang sepatunya bisa melap teratai api Shoyan, Yahua pun mulai besar kepala. Akan tetapi dengan senyum tipis, Shoyan pun langsung meledakkan teratai api itu hingga akhirnya efek ledakan tersebut membuat formasi yang diciptakan para tetua beserta murid-murid sekte tidak bisa bertahan. Setelah memastikan kondisi boneka bobrok, Maksudnya Johnny. Yunyun datang menghampiri untuk memastikan kondisi berondongnya itu, lalu disusul pendaratan Yahua yang sangat smooth dan mulus. Tak lama dari itu, 2 tetua sekte juga ikut nimbrung dan sedikit mengatai Shoyan yang sepertinya ingin meratakan sekte bunga dengan tekniknya barusan. Namun karena ia adalah murid Yao-chen dari Pavilion Bintang Jatuh, jadi Oke lah, gak masalah. dan berhubung Huajin sudah kalah, sesuai taruhan salah satu tetua memintanya untuk menyerahkan posisi ketua sekte pada Yunyun dan menarik paksa plat giok dari tangannya. Awalnya Yunyun sempat menolak, akan tetapi tetua tersebut langsung meletakkan plat giok itu di tangannya dan meyakinkan bahwa pilihan ketua sekte sebelumnya tidaklah salah. Di sini, Yahua mengancam bahwa jika seperti ini, maka sekte Tianming-nya akan menjadi musuh sekte bunga. Namun, Shoyan langsung maju dan menawarkan kerjasama antara sekte bunga dan Pavilion Bintang Jatuh jika Yunyun benar-benar menjadi ketua sekte bunga. Dan tentu saja, berdasarkan reputasi dan nama besar Yao-chen, di seluruh dataran tengah ini, siapa yang tidak mau bersekutu dengannya dan Pavilion Bintang Jatuh. Melihat itu, Yahua yang kesal langsung pergi dari sana sekaligus mencampakkan Huajin. Setelah kepergian Yahua, para murid diminta untuk memberikan hormat kepada ketua sekte mereka yang baru. Akan tetapi di tengah suasana senang itu, tiba-tiba Yunyun migrain seperti King Lin yang keracunan. Namun berbeda karena ini disebabkan oleh Doki Nenek Hua yang belum stabil dalam tubuhnya. Singkat cerita, Yunyun telah dibawa masuk dan diperiksa. Namun sangat disayangkan karena energi Doki ketua sekte lama yang berada di dalam tubuh Yunyun sangatlah kuat. Para tetua yang ada di sana tidak bisa melakukan apapun. Mendengar itu sontak membuat Yanran sangat sedih dan khawatir pada gurunya. Karena bagaimanapun saat ini hanya gurunya lah yang paling mengerti dan perhatian padanya. Dan berhubung para tetua sekte juga tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Shoyan meminta izin untuk mengambil alih proses pengobatan Yunyun. Dan setelah izin diperoleh, proses penyembuhan Yunyun pun dimulai.
Setelah masuk ke dalam ruang energi Yunyun, Shoyan pun disambut oleh badai Doki yang sedang mengamuk dan langsung menyerangnya. Awalnya, Shoyan sempat memberikan perlawanan, namun hal itu justru membuat kondisi Yunyun makin memburuk. Oleh karena itu, Shoyan pun sedikit mengendorkan pertahanannya yang membuat energi itu hampir saja menyambarnya. Akan tetapi, sebelum Shoyan mendapatkan luka, tiba-tiba saja api tulang dingin keluar melindungi Shoyan tanpa diperintah. Melihat apa yang dilakukan api tersebut, seketika membuat Shoyan mendapat ide untuk langsung membekukan seluruh Doki tersebut. Setelah itu, Yanran dan yang lainnya datang memastikan kondisi Yunyun. Di sini Yunyun mengatakan bahwa energi besar dalam tubuhnya sudah bisa ia kendalikan meski belum 100%. Di sini, Shoyan yang merasakan bahwa perlawanan api tulang dingin telah hilang dan momen penerobosannya sudah sangat dekat, meminta tolong pada Tetua Agung untuk meminjamkan satu tempat tertutup karena ia akan melakukan penerobosan dan penyatuan dengan api tulang dingin. Singkat cerita, proses penyatuan dan penerobosan pun dimulai. Di sini, penyatuan api tulang dingin sedikit unik, karena pada dasarnya api tersebut sudah menemani dan membantu Shoyan saat bersama Guru Yaochen maupun saat Guru Yaochen tidak ada. Oleh karena itu, Shoyan tidak menganggap api tersebut sebagai partner, melainkan kakak perguruannya karena mereka belajar dari orang yang sama. Dan dalam proses penyatuan ini, api tulang dingin sama sekali tidak memberikan perlawanan yang menyakiti Shoyan. Tak terasa 1 bulan telah berlalu. Terlihat Yunyun bersama Tetua Sekte sedang membicarakan Shoyan yang belum ada pergerakan sama sekali. Namun sesaat setelah itu terjadi badai petir yang menandakan bahwa telah tercipta sebuah teknik Dao tingkat tinggi baru. Hal ini membuat Yunyun bergegas ke tempat Shoyan. Setibanya di sana, terlihat Shoyan yang sudah memasuki tahap akhir penerobosan. Setelah penerobosan selesai, saat ini Shoyan resmi menginjakan kaki di ranah Dozun bintang 4. Nah, tadi kan bintang 2 tuh, skip bintang 3 karena ditambah penyatuan dengan api tulang dingin cuy. Jadi bintang 3-nya di skip gitu. Di sini Shoyan sedikit kecewa namun sekaligus senang karena walaupun dengan api tulang dingin, proses evolusi mantra api masihlah sangat sulit. Akan tetapi dengan peningkatan saat ini saja, ditambah ranah Dozun bintang 4, ia dapat sesuka hati membuat teratai api penghancur tanpa harus meminum pil pemulihan lagi. Tak lama dari itu, King Lin dan Yunyun datang menghampiri Shoyan untuk mengucapkan selamat atas penerobosannya ke Dozun bintang 4. Di sini Shoyan dan King Lin juga sekalian berpamitan pada Yunyun karena mereka harus segera kembali ke pavilion bintang jatuh. Perjalanan terlihat Shoyan yang masih sibuk bertapa, namun ia dibangunkan oleh segel naga yang bercahaya di tangannya. Dan tak lama dari itu mereka pun dibuat waspada karena merasakan aura kekuatan yang jauh di atas mereka disertai munculnya robekan ruang spesial di langit. Dan orang yang datang itu adalah He King. Di sini ia merasa bersyukur karena berkat segel naga pemberian Xian, ia bisa dengan cepat menemukan Shoyan. Lalu He King pun mengatakan bahwa saat ini klan naga membutuhkan bantuan Shoyan dan langsung mengajak mereka ke Pulau Naga. Singkat cerita, Shoyan dan yang lainnya telah memasuki wilayah Pulau Naga. Di sini Shoyan merasakan banyak aura kuat dari berbagai tempat. Setibanya di Pulau Naga, Shoyan langsung dipertemukan dengan tetua T3 Pulau Naga Timur, yaitu Zuli. Setelah saling kenal, Zuli meminta maaf kepada Shoyan karena secara tiba-tiba membawa mereka ke sini. Dalam perjalanan menuju tempat Xian, Zuli sedikit menceritakan asal-usul dan posisi Xian di klan naga,
serta berterima kasih pada Soyan karena telah membawa Zian kembali ke dataran tengah. Dan setibanya di tempat Zian, Soyan bukannya mendapat pemalakan seperti biasa, malah melihat bocil palak itu sudah tak berdaya di dalam kristal naga Phoenix karena fenomena materialisasi energi saat menyempurnakan buah asal. Sontak hal itu membuat Soyan marah dan kesal. Wah tua bang, kalian tahu tuh bocah masih kecil dan gak ngerti konsekuensi. Bisa-bisanya kalian gak nahan dia. Mana bisa ia menyerap seluruh energi buah asal di usia segitu. Melihat kemarahan Soyan, baik Haeking maupun Zuli tidak memberikan pembelaan apa-apa. Namun, Haeking tetap menenangkan Soyan karena Zian masihlah hidup, namun vitalitasnya saja yang ditutupi oleh kristal naga Phoenix. Dan juga Zuli ikut menjelaskan alasan mereka meminta Zian untuk segera memurnikan buah asal tersebut, dikarenakan mereka membutuhkan ketua yang kuat untuk menyatukan kembali klan naga yang sudah terpecah. Dan hanya Zianlah yang memiliki garis keturunan bangsawan murni. Dan alasan mereka memanggil Soyan kemari karena pemuda itu memiliki benda penghancur paling berbahaya di benua Doki, yaitu api surgawi. Dan hanya benda itulah yang bisa menembus kristal buah asal yang mengurung Zian. 恩情，我族定当永记于心。拜托了，萧炎小友。竹离长老言重了，身为紫妍好友，萧炎定是义不容辞。没想到紫妍。 Berpindah ke pulau naga lain, terlihat Manyan dan Xiaoao sedang menunggu Qingyan selaku ketua Pulau Naga Utara. Dan tak lama dari itu, orang yang ditunggu pun telah tiba. Di sini, mereka sedang menyatukan 3 pulau naga, yaitu Pulau Naga Utara, Selatan, dan Barat, untuk menyerang Pulau Naga Timur. Berhubung saat ini Kaisar Naga baru belum bangkit, dan para tetua Pulau Naga Timur sedang menjalani pelatihan tertutup. 将他们一举拿下的大好时机。这么一听，还有点道理。Waduh, gimana cuy, 3 episode kali ini seru nggak? Di episode depan udah pasti terjadi perang besar antara Pulau Naga Timur melawan Pulau Naga lain nih. Dan yang pasti Soyan bakalan ikut ya kalau nggak salah. Oke, mungkin segitu dulu aja. Makasih buat lu yang udah nonton sampai sini dan selalu dukung channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye cuy. Purpose is better than any drug you could ever think. If you know why you're doing something